Menjalani kehidupan sebagai mahasiswi menjadi salah satu hal menarik dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita belajar dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Dan hal yang terpenting nih, di saat kita bersenang-senang dengan teman-teman kita. Kayak salah satu temen gue nih yang udah lulus, namanya Bima. Orangnya tuh santai banget, tapi menarik sih. Terus ada lagi yang namanya Dito. Kebalikannya Bima nih. Dito itu serius banget kalau ngerjain apapun. Satu lagi namanya Mario, yang paling humoris dan sering dikerjain sama kita. Dan yang terakhir ada gue, orang yang paling cantik di antara kita berempat. Lu jam tentang awam nih udah lulus lu. Sorry Mar, gue bercanda. Jelek muka lu kalau lagi marah tau nggak? Aduh. Hai. Tahu lu cantik-cantik sendirian sambat ya lu. Kok kalian nggak berdua sih? Biasa makan siang. Kalau sejak sih banget. Tahu Jon, masih muda tau nggak mau musik-musik kali. Kok kalian tahu? Najis. Nah, habis lu. Udah. Mending temenin gue ke kantin. Seret nih. Ayo deh. Ayo Jon. Pesen gue sama Mario terus. Bima mana deh? Perasaan tadi ada. Dia mah kalau udah ketemu bininya hilang. Perasaan Paramadina makin rame deh. Baru 6 bulan gue lulus, makin rame aja deh. Sombong lu, mentang-mentang udah lulus lupa suasana kampus. Dito, bantuin aku dong. Bantuin apa aja? Jadi aku pengen bikin penelitian, cuma belum tahu pakai metode apa. Terus deadline-nya udah 2 minggu lagi, mepet banget kan. Emang penelitian lo tentang apa? Tentang hal-hal menarik di kampus kita. Menarik tuh kurang menarik apa sih, Jan? Nah, serius sekali-sekali kita serius. Iya, maaf Bang. Jadi gimana nih, Tok? Jadi gini, kalau dari tema lo yang pilih dan deadline lo sekarang udah mepet, mending lo pakai metode FGD aja. FGD? Apaan tuh? Itu namanya Focus Group Discussion. Itu kayak gimana? Jadi gini, Dia fokus group discussion atau yang disingkat FGD yang diartikan sebagai proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Jadi data yang dibutuhkan dapat lo peroleh dengan cepat. Ada juga nih kelebihan dari FGD itu sendiri. Pertama, memiliki face validity yang tinggi. Jadi, lo bisa get in touch dengan orang yang diwawancarai. Maksudnya lu bisa langsung konfirmasi jawaban mereka dari suaranya, mimik wajah, gerak-gerik, serta sikapnya pada saat FGD itu berlangsung. Yang kedua, hasilnya dapat lo langsung peroleh dalam waktu yang relatif cepat. Maksudnya tuh relatif cepat, lu bisa mendapatkan data dari respondennya cuma dalam satu waktu pada saat FGD-nya itu berlangsung. ya kayak gitu aja. Widih, ini lagi pada ngapain nih? Seru banget ya obrolannya. Baru datang nih si gondrong. Lebay lu kodok. Jadi gini Bim, gue kan lagi pengen bikin penelitian dan sekarang
Mito lagi ngejelasin apa itu FGD. FGD, oke. Lalu temanya... Ini Bim, tentang hal-hal yang menarik di Universitas Paramadina. Nah, itu udah dapet temanya. Terus nunggu apa lagi? Kalian mending sekarang bikin kelompoknya aja. Halo, gue Bima yang sekarang bakal ngejelasin dulu tentang apa itu tim dalam kegiatan FGD dan apa aja yang harus ada di dalam tim itu. FGD atau Focus Group Discussion itu nggak bisa lo lakuin sembarangan. Dan di dalam tim itu, yang pertama lo harus punya adalah seorang moderator. Moderator menurut gue bertugas paling penting dalam kegiatan FGD karena moderator bertanggung jawab untuk mengetahui dan paham tentang segala seluk-beluk topik yang akan dibawakan dalam diskusi FGD. Selain itu, dia juga punya tanggung jawab untuk mengatur alur diskusi biar nggak kemana-mana. Lalu yang kedua, ada asisten moderator yang menurut gue sebenarnya tugasnya penting nggak penting sih. Karena cuma kayak ngingetin moderator kalau dia salah sedikit. Jadi lu boleh pakai asisten moderator atau enggak dalam kegiatan FGD. Yang ketiga, itu notulen. Ya, orang yang bergerak dalam notulen di tim itu perlu karena notulen bertanggung jawab mencatat seluruh hal yang terdapat pada kegiatan FGD. Yang keempat, ada penghubung responden. Penghubung responden bertanggung jawab mencari responden yang sesuai dengan tema kegiatan FGD lalu menghubungkannya. Lalu yang kelima, itu ada logistik. Logistik bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyediakan seluruh alat-alat yang ada pada kegiatan FGD. Lalu yang terakhir yaitu keenam, ada dokumentasi. Dokumentasi tak kalah penting karena dokumentasi bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan FGD mulai dari foto, video hingga audio. Foto dan video bisa diambil dengan kamera handphone, SLR atau sebagainya. Sementara audio bisa diambil dengan tape recorder atau smartphone. Ya, sekian yang bisa gua kasih. Semoga bermanfaat dan selamat melakukan FGD. Aduh, kalau kayak gitu ribet juga ya. Tenang aja, gak usah dipikirin. Santai jadi, ada gue, Bima. Tenang, gue bantuin. Asalkan pas gue penelitian lo semua bantuin gue ya. Tenang Mar, pasti dibantuin. Gue ogah, najis baju lo. Lihat lo nanti. Tapi ingat, jangan lupa persyaratannya juga. Aduh, ada persyaratannya juga. Apaan lagi? Gampang kok. Persyaratan FGD-nya sama kayak yang dijelasin Bima tadi. Cuman lebih spesifik aja. Persyaratan FGD. Yang pertama, homogenitas responden. Jadi respondennya harus terikat dengan tema atau topik yang akan dibahas dan juga harus memiliki kriteria yang sama dan yang dibutuhkan dalam FGD-nya. Yang kedua nih, jumlah responden. Nah, kalau dari buku yang saya baca tuh ya, jumlah responden atau peserta FGD itu 7 sampai 10 orang ya. Tapi lebih dari 10 orang itu juga nggak apa-apa kok, tenang aja. Yang ketiga nih, yang terakhir, lokasi atau tempat diskusinya harus kondusif. Ya, artinya nyaman bagi para respondennya. Ngerti orang? Mana nih, Bing? Pesannya beda berapa? Sorry gue telat macet bro. Pas kopi baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih udah
menyempatkan untuk hadir di sini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nasya Senjani. Di sini saya sedang melakukan penelitian tentang hal-hal menarik di Paramadina dengan menggunakan metode FGD. Untuk mempersingkat waktu, silakan memperkenalkan diri dari Nama saya Adi Muhammad Amar Maruf, bisa dipanggil Amar, dari Prodi Falsafah Agama 2009. Kita sebagai manusia kan diciptakan pasti memiliki ketertarikan pada suatu hal, atau kita pun juga memiliki keunikan dalam diri kita sendiri. Ini menurut saya, kalau unik itu dari individunya sendiri. Kalau menarik itu dari rasanya. Setelah orang melihat, oh ini ada sesuatu yang unik nih. Kalau unik tapi orang nggak suka, ya jadi nggak tertarik gitu kan. Itu ya kalau nggak ada unik ya nggak ada menariknya atau kayak gitu kan. Bisa dari gaya, bisa dari bentuk, bisa dari sifat, perilaku, apa aja. Dari letak aja udah menarik sih, tengah otak. Iya kan? Itu udah pasti menarik nih. Mana sih kamu sih? Gak kelihatan. Oh, ini menarik kan? Iya. Dari letak aja udah menarik di tengah otak. Itu udah menarik. Pas masuk unik. Belakang gawang alias BG. Unik-unik nggak sih kayak gitu? Unik. Tapi menarik. Kenapa menariknya? Isinya tuh nggak hanya satu fakultas aja. Kita bareng-bareng ya. Kita berbaur. Iya, kita satu mata kuliah namanya tuh anti korupsi. Kalau nggak Oh, salah, gitu. ya kan? Wah, Kalau nggak salah, jarang tuh di mana. Iya, di Paramadina ini. Parmat dibikin sih. Mau ngapain lo PPT? Apa lo travel? Gaya banget. Gaya unik aja kampus gue di sana. Kecil, kampusnya memang kecil, cuma dia mampu melahirkan, maksudnya orang-orang yang nantinya akan menjadi besar gitu. Ethics, entrepreneurship, leadership. Semua hal yang berlangsung selama FGD tadi, jadi bisa dibacain aja kesimpulannya. Apa unik dan menarik terlihat dari bagaimana UKM Opuk itu memberi nama mereka masing-masing. Aduh, akhirnya selesai juga ya. Gila, pegel juga gua ngerekamin orang banyak. Nggak lu. Ya, sosok gua lah. Jadi gimana Jan? Bosnya FGD-nya? Ya lumayan sih, beberapa ada yang memenuhi syarat, beberapa yang ada yang aktif, beberapa bercanda mulu, sebel sih. Cuma ya ada juga sih yang diem. Dia suka kalau itu dia nama lu. Gue lihat dari tadi dia ngeliatin lu mulu tuh. Ah, lu nya aja ada orang yang nggak bener. Itu orang udah memenuhi syarat FGD banget lagi. Terus pas gue tanya dia interest banget, makanya gue pilih. Lo harusnya terima kasih lah sama gue. Yaudah, makasih ya. Hey guys, makasih banyak ya. Iya, Sip. Bagus-bagus, Pak. Nggak apa-apa.